Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal atau membahas latihan soal halaman 145 sampai halaman 147 yang diambil dari buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 3. Langsung untuk latihan soalnya, yaitu nomor 1. Sebuah lingkaran tepat berada di dalam persegi. Lingkaran tersebut menutupi sebagian besar daerah persegi. Diameter lingkaran sama dengan sisi persegi, yaitu 20 cm. Hitunglah luas dan keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Perhatikan gambarannya di sini saya gambarkan ada sebuah lingkaran tepat berada di tengah-tengah persegi. Yang mana diameter lingkaran sama halnya dengan panjang dari sisi persegi. Yang pertama ditanyakan berapakah luas daerah yang tidak tertutup oleh lingkaran. Berarti yang ditanyakan luasnya adalah daerah ini. Untuk mencari luas, caranya bagaimana? Caranya yaitu luas persegi, atau kalau kita gambarkan seperti ini, luas persegi dikurangi luas lingkaran. Luas persegi ini seluruhnya dikurangi luas lingkaran. Untuk mencari luas, saya ulangi lagi, saya tulis luas daerah yang tidak tertutup. Ini maksudnya adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Berapa luas perseginya? Luas persegi yaitu caranya untuk menghitung luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Sisi kali sisi dikurangi luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya bagaimana? Yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2. Kembali lagi kepada luas persegi, sisi kali sisi. Sisinya berapa? Karena di sini diameter lingkarannya adalah 20 cm sama halnya dengan sisi persegi, menunjukkan bahwa sisi dari persegi tersebut adalah 20 kali 20 dikurangi pi kali jari-jari pangkat 2. Selesaikan dulu yang luasnya. 20 kali 20 berapa? 2 kali 2 4. Kalau demikian 20 kali 20 sama dengan masukkan 0,2400. Selanjutnya dikurangi luas lingkaran. Rumus luas lingkaran yaitu pi kali jari-jari pangkat 2. Karena di sini jari-jarinya adalah diameternya adalah 20, maka jari-jarinya berapa? Jari-jari adalah ini R atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter, atau bisa dinyatakan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi jari-jari adalah setengah diameter. Diameter 20 berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu ini jari-jarinya sini berapa? 10. Dan demikian karena jari-jari 10 maka pi menggunakan 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 10 pangkat 2. Sekarang menjadi 400 dikurangi 3,14 dikali 10 pangkat 2 yaitu 100 atau 10 kali 10 sama dengan berapa? 400 dikurangi 3,14 dikali 100. Perhatikan 3,14 kali 100 tinggal pindahkan koma 2 kali karena 100 itu nolnya 2. 1 2 menjadi 314. 400 dikurangi 314 sama dengan 86. Bila demikian, luas daerah yang tidak tertutup oleh lingkaran luasnya adalah 86 cm persegi. Selanjutnya yaitu mencari keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Saya hapus dulu yang ini. Mencari keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Bila demikian, mana yang harus dicari? Yaitu mencari panjang keliling dari ini. Saya kasih pakai warna merah.
yang mana ini merupakan keliling bagian luar ditambah keliling bagian dalam. Ya, keliling bagian luar ditambah keliling bagian dalam untuk mencari keliling daerah persegi yang tidak ditutupi oleh lingkaran. Berarti keliling luar ditambah keliling dalam. Keliling sama dengan ini K, atau keliling sama dengan keliling luar ditambah keliling bagian dalam. Keliling luar tentunya adalah keliling dari persegi. Karena persegi ini memiliki panjang sisi sama dengan diameter, yaitu panjang sisinya adalah 4. Bila demikian, untuk mencari keliling rumusnya bagaimana? Yaitu 4 kali sisi atau 4S ditambah keliling dalam. Keliling dalam merupakan sama halnya dengan keliling dari lingkaran yang mana diameter 20. Kalau demikian, cari menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu pi dikali diameter atau 2 pi kali jari-jari. Kembali lagi untuk mencari keliling luarnya dulu, 4S atau 4 kali sisi. Kalau demikian, 4 dikali sisinya berapa? Yaitu 20. 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 0. Kalau demikian, keliling luar ini adalah 80 cm. Selanjutnya ditambah keliling dalam. Keliling dalam yaitu keliling dari lingkaran tersebut. Bila demikian, kita hitung keliling dalamnya, yaitu pi kali diameter atau 2 pi r. Dan kita menggunakan ini saja. Pi berapa? Karena di sini diameter 20 bukan kelipatan dari 7, maka di sini pi menggunakan 3,14 dikali diameter, yaitu 20. 3,14 kali 20 itu berapa? Kita hitung di sini. 3,14 dikali 20. 0 kali 4 0, 0 0, 2 kali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Dijumlah 0 8 2 6. Ada berapa angka belakang koma? 1 2, ada 2. Hitung dari belakang 1 2 menjadi 62,8. Sehingga keliling dari lingkaran yang mana diameter 20 cm, kelilingnya adalah 62,8. Selanjutnya keliling luar yaitu 80 ditambah 62,8. Berapa 80 dikurangi ditambah 62,8? Kita hitung di sini. 80 ditambah 62,8. Ini 8 ditambah 6 sama dengan 14. Koma turunkan sehingga sekarang menjadi 142,8. Sehingga keliling daerah yang tidak tertutup oleh lingkaran adalah 142,8 cm. Selanjutnya yaitu latihan soal untuk nomor 2. Di pusat kota terdapat taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran. Kolam tersebut mempunyai diameter 7 meter. Taman akan ditanami rumput dengan biaya Rp35.000 per meternya. Hitunglah seluruh biaya yang diperlukan untuk membeli rumput. Perhatikan, ada taman dengan panjang 30 meter, lebar 20 meter. Di tengahnya ada kolam dengan diameter 7 meter. Akan ditanami rumput. Daerah yang di luar kolam akan ditanami rumput tadi, daerah ini yang di luar kolam. Harga rumput per meternya adalah Rp35.000. Ditanyakan berapa biaya seluruhnya. Untuk menjawab soal demikian bagaimana caranya? Caranya yaitu luas persegi panjang, ini saya tulis untuk menyelesaikan soal tersebut. Luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, dikurangi L lingkaran. Ini
luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, selanjutnya dikali harga rumput. Maksudnya harga rumput per meter. Luas persegi panjangnya itu berapa? Kita hitung satu-satu dulu. Luas persegi panjang di sini, luas persegi panjang, rumusnya bagaimana itu? Panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 30 kali lebar itu 20. 3 kali 2 6, masukkan 2, sehingga luas persegi panjangnya adalah 600 meter. Kita taruh di sini 600 meter. Selanjutnya dikurangi luas lingkaran. Ini hapus dulu. Luas lingkarannya berapa? Ada sebuah lingkaran dengan diameter 7 meter. Berapakah luasnya? Kita tulis di sini untuk mencari luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya bagaimana? Yaitu pi dikali jari-jari pangkat 2 sama dengan pi berapa? Karena diameter 7 maka pi menggunakan 22/7 dikali jari-jari diameter 7, berarti jari-jarinya berapa? Ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter ini. Berarti ketika di sini diameter di sini ke sini 7, berarti jari-jarinya adalah garis ini, yaitu setengah dari 7 atau 7 dibagi 2. 7/2 atau 3,5. Tapi di sini 22/7 kali 3,5 boleh. Tapi di sini untuk memudahkan menggunakan pecahan saja, itu 7/2. 7/2 sama halnya 7 dibagi 2, yaitu 3,5. Ini namanya jari-jari. Jari-jari pangkat 2, berarti pangkat 2 atau di sini dikali saja 7/2. 7/2 kali 7/2. Kita lanjutkan sama dengan perhatikan 7 bagi 7 1, ini pun 1. 22/1 samanya dengan 22 dikali 1/2 dikali 7/2. Selanjutnya sama dengan 22 kali 1 sama dengan 22/2 dikali 7/2. 22/2 sama halnya dengan 22 dibagi 2, yaitu 11 dikali 7/2. 11 dikali 7/2, 11 kali 7 sama dengan 77/2. 77/2 yaitu 77 dibagi 2 sama dengan 38,5. Ini merupakan luas lingkarannya. Sekarang luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran, yaitu 38,5. Selanjutnya ini hapus dulu, tutup kurung dulu, dikali harga rumput per meter. Harga rumput yaitu berapa? 35.000. Sekarang setelah demikian 600 ini 600 meter luas persegi panjang, yaitu 600 dikurangi 38,5. 600 dikurangi 38,5. Perhatikan cara menghitungnya. 600 dikurangi 38,5. Ingat luruskan koma di sini. 0 ini 0 dikurangi 5 tidak bisa, harus pinjam 1 ke sini dan sampai sini. Sini menjadi 5, ini 10. 10 kurangi 5 sama dengan 5. Sini bagaimana? Sini menjadi 9. 9 kurangi 8 1. Ini pun menjadi 9. Kurangi 3 6. Ini 5. Koma turunkan sehingga 500 ini 561,5. Kita masukkan di sini 600 dikurangi 38,5 sama dengan 561,5. Selanjutnya 561,5 dikali harga rumput, yaitu dikali 35.000 sama dengan berapa? Yaitu 19.652.500. Sehingga berapa biaya seluruhnya untuk rumput? Yaitu
19.652.500 rupiah. Berikutnya yaitu latihan soal untuk nomor 3. Halaman rumah Pak Budi berbentuk persegi panjang dengan panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Pak Budi meletakkan pot dari ban bekas di tengah-tengah tamannya. Ban bekas tersebut mempunyai jari-jari 20 cm. Hitunglah luas halaman Pak Budi yang masih dapat ditanami tanaman lainnya. Jadi ada sebuah taman berbentuk panjangnya adalah 3 meter, lebar 2 meter. Di tengahnya yaitu ada pot berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Ditanyakan berapa luas daerah atau halaman rumah Pak Budi yang masih bisa ditanami. Untuk menjawab soal demikian bagaimana caranya? Caranya tentunya adalah luas dari persegi panjang ini dikurangi luas lingkaran. Jadi untuk menjawabnya adalah luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. Luas persegi panjangnya berapa? Luas persegi panjang tentunya rumusnya bagaimana, itu panjang kali lebar dikurangi luas lingkaran. Luas lingkaran berarti pi dikali jari pangkat 2. Selanjutnya luas persegi panjang. Panjang kali lebar, panjangnya berapa? 3 meter, lebarnya 2 meter. Dan perlu diperhatikan di sini sebelum kita lanjutkan bahwasanya di jari-jarinya adalah dalam bentuk sentimeter, di persegi panjangnya adalah dalam bentuk meter. Kalau demikian satuan panjangnya harus disamakan terlebih dahulu biar mudah. Sebetulnya bisa disamakan nanti, tapi biar memudahkan disamakan di awal saja. 3 meter jadikan ke bentuk sentimeter. Meter ke sentimeter berarti turun berapa tingkat dalam satuan panjang, yaitu 2 tingkat, atau 1 tingkat berarti kali 10. Kalau 2 tingkat berarti kali 100. Kalau demikian tinggal 3 ditambah 0,2 atau dikali 100. Sekarang 3 meter jadi ke bentuk 300 cm. 2 meter pun sama, jadikan ke bentuk cm, turun 2 tingkat tambah 0,2 atau dikali 100. Sekarang menjadi 200 cm. Sekarang satuan panjangnya sudah sama-sama cm. Sekarang kembali lagi luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, berarti 300 dikali lebarnya yaitu 200 dikurangi pi. Pi nya berapa? Karena di sini jari-jari 20, maka pi menggunakan 3,14 dikali jari-jari pangkat 2 yaitu 20 pangkat 2. Kembali lagi ke luas persegi panjangnya, panjang lebar yaitu 300 kali 200. 3 kali 2 6. Masukkan 0 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sekarang sudah kita ketahui luas persegi panjangnya adalah 60.000. Selanjutnya 60.000 dikurangi luas lingkaran. Luas lingkarannya dikurangi luas lingkaran yaitu 3,14 dikali 20 pangkat 2. 3,14 dikali 20 pangkat 2 berarti 2 kali 2 4, masukkan 0. 20 pangkat 2 sama halnya dengan 20 kali 20 yaitu 400. Selanjutnya 60.000 dikurangi 3,14 dikali 400 itu berapa? Kita hitung saja di sini. 3,14 dikali 400. Ini 0 0 0, ini pun sama 0 0 0. 4 kali 4 16, simpan 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 4 kali 3 12. Selanjutnya dijumlah 0 0 6 5 2 1. Hitung ada berapa angka belakang koma? 1 2, ada 2. Kalau demikian di sini sudah 1 2 menjadi 1256. Berarti di sini kita pindahkan di sini langsung 3,14 kali 400 itu 1256. Ini hapus.
Sekarang bentuknya menjadi 60.000 dikurangi 1256. Hasilnya berapa? Yaitu 58.744. Ini luas halamannya yang bisa ditanami, yaitu saya tulis ulang di sini 58.744 cm persegi. Bagaimana bila diminta dalam bentuk meter? Apabila diminta dalam bentuk meter, tinggal sentimeter jadikan ke bentuk meter. Karena ini satuan luas, maka naik 2 tingkat. Setiap tingkatnya adalah kali atau bagi 100. Saya tulis ulang 58.744 cm jadikan ke bentuk meter. Satu tingkatnya adalah kali baginya adalah 101, 2. Berarti di sini komanya. Ini 5,8744 meter persegi. Ini bila diminta dalam bentuk meter. Selanjutnya latihan soal untuk nomor 4. Sisi membuat bunga dari kertas bekas. Bunga tersebut dari bentuk lingkaran. Satu bunga membutuhkan 5 lingkaran dengan ukuran diameter 10 cm. Kertas yang ada memiliki panjang 40 cm dan lebar 25 cm. Sisi akan membuat 10 bunga. Hitunglah banyaknya kertas yang ia butuhkan. Perhatikan di sini, satu bunga membutuhkan 5 lingkaran. Yang mana lingkaran tersebut diameternya adalah 10 cm. Adapun kertas yang ada panjang dan lebarnya adalah 40 cm kali 25 cm. Sisi akan membuat 10 bunga yang mana dibutuhkan berapa kertas. Untuk menjawab soal demikian, bagaimana caranya? Pertama, perhatikan untuk satu bunga membutuhkan 5 lingkaran, yang mana diameter lingkaran tersebut adalah 10 cm. Kalau demikian, bila 10 bunga berarti 5 dikali 10. Jumlah lingkaran yang dibutuhkan yaitu 5 kali 10, kemudian 50 lingkaran. Yang mana setiap lingkarannya diameternya berapa, yaitu D sama dengan 10 cm. Selanjutnya, kertas yang ada dengan panjang 40 cm, lebarnya adalah 25 cm. Kertas yang ada ini kita tulis di sini kertas. Kita gambarkan di sini kertas yang ada panjang 40 cm, lebarnya 25 cm. Kertas dengan panjang 40 cm, lebar 25 cm itu bisa untuk membuat berapa lingkaran, yang mana setiap lingkarannya dia 10 cm. Kalau demikian, kita 40 dibagi 10, 40 bagi 10 berarti 4. Kalau demikian kita gambarkan seperti ini saja biar mudah. Berarti panjang dari 40 cm bisa untuk membuat 4 lingkaran dengan diameter 10. Sedangkan lebarnya karena ini 25 cukup dibagi 2 saja. Sehingga satu kertas yang mana panjang 40 cm, lebar 25 cm itu bisa untuk membuat berapa lingkaran, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa untuk membuat 8 lingkaran. Sekarang tulis saja di sini. Satu kertas sama dengan 8 lingkaran. Selanjutnya, untuk membuat 50 lingkaran berarti yang dibutuhkan berapa kertas? Kalau satu kertasnya 8 lingkaran berarti tinggal 50 dibagi 8. 50 bagi 8 berapa? Kita hitung di sini. 50 dibagi 8. 50 bagi 8 berapa? 6. 8 kali 6 48. 50 kurangi 8 sama dengan berapa? Yaitu 2. 2 bagi 8 tidak bisa masukkan 0, ini koma. 20 bagi 8 2. 8 kali 2 16. 20 dikurangi 16 sama dengan berapa? Yaitu 4. 40. 40 bagi 8 5. Sehingga 50 dibagi 8 6,25. Karena di sini 6,25 tidak mungkin kertas dalam bentuk
desimal. Kalau demikian ini dibulatkan ke atas menjadi 6,25 menjadi 7, yaitu 7 apa? 7 lembar kertas. Bila demikian, untuk 10 bunga dibutuhkan 7 lembar ini, atau 7 lembar kertas. Selanjutnya nomor 5. Pak Budi membangun kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Di sekeliling kolam tersebut akan diberi hiasan pot tanaman. Jarak antar pot adalah setengah meter. Jika harga satu pot tanaman adalah Rp15.000, berapa biaya yang Pak Budi keluarkan untuk membeli seluruh pot tanaman? Ada sebuah kolam dalam bentuknya adalah lingkaran, jari-jari dari kolam tersebut 10 meter. Di keliling kolam tersebut akan dikasih pot dengan jarak antar pot yaitu setengah meter. Harga satu pot Rp15.000, dan berapa biaya seluruh untuk membeli semua pot yang dibutuhkan. Untuk mengetahui berapa biaya seluruhnya, caranya yaitu jumlah pot yang dibutuhkan atau jumlah seluruh pot dikali dengan harga per potnya. Harga satu potnya berapa biaya seluruh, berarti jumlah seluruh pot yang dibutuhkan atau yang ada dikali dengan harga satu potnya. Jumlah seluruh pot itu berapa? Untuk mengetahui jumlah seluruh pot, caranya yaitu keliling lingkaran ini dibagi dengan jarak per pot. Keliling lingkaran dibagi jarak pot, selanjutnya dikali dengan harga per pot ini. Keliling lingkaran dibagi dengan jarak pot. Kelilingnya berapa? Untuk mengetahui keliling, kita hitung saja di sini. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi kali jari-jari, atau bisa juga dengan pi kali diameter, sama dengan 2 kali pi berapa? Karena jari-jari 10 maka pi menggunakan 3,14. Selanjutnya dikali jari-jari yaitu 10, sama dengan 2 kali 3,14 dikali 10. 2 kali 3,14 itu berapa? Kita hitung di sini. 3,14 dikali 2. 2 kali 4 8. 2 kali 1 2. 2 kali 3 6. Hitung ada berapa angka belakang koma? 1 2, ada 2 1 2. Sama dengan 6,28 dikali 10. 6,28 atau 6,28 dikali 10 sama dengan berapa? Tinggal pindahkan koma satu kali, karena kali 10 menjadi 62,8. Sekarang sudah kita ketahui bahwa keliling lingkaran yang mana jari-jarinya 10 meter adalah kelilingnya 62,8. Taruh di sini 62,8. Selanjutnya dibagi jarak antar pot, yaitu dibagi 1/2 atau dibagi setengah. Kita hapus ini. Selanjutnya dikali harga per pot. Harga per potnya berapa? Harga satu potnya itu 15.000. Sekarang 62,8 dibagi setengah. 62,8 bagi setengah. Caranya bagaimana? Kita hitung di sini saja. 62,8 dibagi setengah 1/2. 62,8 dibagi 1/2. Caranya bagaimana itu? Caranya pembagian jadikan ke bentuk perkalian. 62,8 sekarang dikali 1/2 menjadi 2/1, sama dengan 62,8 dikali 2. Kita hitung di sini 62,8 dikali 2. 2 kali 8 sama dengan 16. 51. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 2 kali 6 12. Hitung ada berapa angka belakang koma? Ada 1. Kalau ingin hitung dari belakang 1, sama dengan
125,6 per 1, atau sama halnya dengan 125,6 dibagi 1 sama dengan 125,6 atau tetap ini. Sekarang sudah kita ketahui bahwa ini jumlah pot seluruhnya yang dibutuhkan, ini kita taruh di sini, yaitu 125,6 jumlah pot yang dibutuhkan. Karena pot tidak mungkin dalam bentuk desimal atau dalam bentuk pecahan, tentunya ini harus dibulatkan, yaitu ke berapa? Apakah ke atas atau ke bawah? Bulatkan ke bawah saja ini. Menjadi yang dibutuhkan, jadi pot yang dibutuhkan adalah 125 pot saja dikali 15.000. Kita hapus ini. 125 dikali 15.000 itu berapa? Yaitu 1.875.000. 1.875.000. Sehingga berapa biaya seluruhnya untuk kebutuhan pot? Yaitu 1.875.000 rupiah. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.